Jadi kami sampaikan kembali bahwa beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa KPK sedang melakukan proses penyidikan ya, pengumpulan bukti dan kegiatan-kegiatan yang lainnya sehingga kemudian ditemukan tersangkanya dan hari ini kami umumkan siapa tersangka yang telah ditetapkan terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. Hadir malam hari ini pimpinan KPK Pak Ketua dan juga Deputi Penindakan. Nanti akan dibacakan beberapa poin-poin dari konstruksi perkara, kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka dan pasal-pasal yang telah diterapkan. Ya. Berikutnya nanti setelah disampaikan seluruh poin dari perkembangan perkara dimaksud, kami silahkan rekan-rekan untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkara ini lebih dahulu ya. Nanti baru kami silahkan jika ada pertanyaan lain. Baik, kami silakan Pak Ketua untuk membacakan poin-poin perkembangan perkara dimaksud. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, segenap warga negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada, yang saya hormati dan saya cintai semua. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan salah satu perkembangan penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Namun sebelumnya tentu kerja keras KPK tidak bisa dilepaskan dari andil besar peran masyarakat. Karenanya dalam kesempatan hari ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas segenap dukungan seluruh masyarakat. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa perkara atau dugaan korupsi itu tidak bisa dilakukan pemberantasan hanya oleh satu orang, satu individu, ataupun hanya satu lembaga, tetapi tidak bisa dilepaskan dari andil besar seluruh dan segenap anak bangsa. Karenanya KPK sangat menyadari bahwa masyarakat sungguh mengharapkan pengungkapan dan penyelesaian serta pemberantasan segenap atau setiap bentuk tindak pidana korupsi. Dan malam hari ini, rekan-rekan yang saya hormati, perkenankan kami ingin menyampaikan salah satu perkara dugaan tindak korupsi di dalam pengadaan barang jasa di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Kami sungguh ingin menyampaikan kegiatan ini kepada rekan-rekan sebagai wujud pertanggungjawaban publik dan juga wujud daripada KPK menjunjung tinggi asas-asas tugas pokok KPK. Antara lain adalah keterbukaan, kepastian hukum, keadilan, dan demi kepentingan umum, sekaligus juga transparan dan akuntabilitas kepada segenap anak bangsa. Perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2018. Setelah KPK melakukan penyelidikan, maka kita tentu menemukan adanya bukti permulaan cukup dan kita tingkatkan melakukan penyidikan. Dan malam hari ini kita sampaikan pada rekan-rekan bahwa hasil kerja keras tersebut menetapkan 2 orang tersangka, antara lain atas nama BS, yaitu Bupati Kabupaten Banjarnegara, periode 2017-2022. Dan tersangka kedua adalah KA, pihak swasta. Atas perbuatannya, BS dan KA disangkakan melanggar pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 31 tahun 99
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 12 huruf I, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan ini diatur di dalam pasal 12, dan di samping itu tersangka juga dikenakan pasal 12B dan Yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dilakukan penahanan mulai hari ini, tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021. Adapun penempatan tersangka BS dilakukan penahanan di rumah tahanan KPK Kapling C1, sedangkan tersangka KA ditahan di rutan KPK Cabang Pom Jaya. Tentu karena kita paham pandemi COVID-19 belum berakhir, maka terhadap kedua tersangka pun kita terapkan protokol kesehatan. Adapun konstruksi perkara yang melibatkan saudara BS dan KA sebagai berikut. Pada tahun 2017, ya, saudara Bupati Banjarnegara dilantik sebagai Bupati untuk periode 2017 sampai dengan 2022. Di bulan September tahun 2017, BS memerintahkan saudara KA yang juga adalah orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses saudara BS saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk itu sering melakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh para pewakil asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan di daerah Banjarnegara. Dalam pertemuan tersebut disampaikan sebagaimana perintah dan arahan BS, KA menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri senilai 20% dari nilai proyek. Dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan proyek, dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10% dari nilai proyek. Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah kediaman pribadi BS yang dihadiri oleh beberapa perwakilan asosiasi Gapensi Banjarnegara. Dan secara langsung BS menyampaikan di antaranya menaikkan HPS senilai 20% dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah 10% untuk BS sebagai komitmen fee dan 10% sebagai keuntungan rekanan. Artinya setiap proyek itu sudah diambil dulu uangnya 20% dari nilai proyek. Dengan pembagian 10% untuk saudara BS dan 10% untuk keuntungan rekanan. BS juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan. Infrastruktur diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikut sertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang. KA juga selalu dipantau serta diarahkan oleh BS saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan BS yang tergabung dalam grup BM. Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh BS dilakukan secara langsung maupun melalui perantara KA. BS telah menerima komitmen fee atas berbagai proyek infrastruktur Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 tersebut kurang lebih senilai 2,1 miliar.
kita sungguh memahami pekerjaan dan pengadaan infrastruktur ini adalah sangat mempengaruhi mobilitas dan kepentingan rakyat, utamanya di dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sehingga tentu pekerjaan-pekerjaan infrastruktur itu harus diutamakan, tetapi tentu harus melaksanakannya penuh dengan integritas dan tidak merugikan keuangan negara. KPK selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara untuk menjalankan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Karena sesungguhnya penyelenggara negara, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, dipilih oleh rakyat. Artinya rakyat menyerahkan kepercayaan kepada penyelenggara negara. Jadi kami minta melalui kesempatan ini terus mengajak para penyelenggara negara untuk tidak melakukan praktek-praktek korupsi. Mari bersama kita bersihkan, kita bebaskan NKRI dari praktek-praktek korupsi. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Ali Fikri untuk memimpin apa ada tanya jawab atau sudah cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi. Baik, terima kasih Pak Ketua yang telah memaparkan beberapa poin terkait dengan pengumuman penetapan tersangka dan juga dilakukan upaya paksa penahanan. Ya, ada 2 tersangka tadi, Bupati Banjarnegara dan juga swasta terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan pasal yang diterapkan adalah terkait dengan turut serta dalam pemborongan, ya, pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan pengadaan barang dan jasa dimaksud, gitu ya. Jadi pasal 12I atau pasal 12B besar terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi. Baik, kami silakan 1, 2, belakang lagi ada lagi? Oke, 2 dulu ya. Silakan Mas Mario. Ya, terima kasih. Selamat malam Ketua. Baru ketemu lagi nih. Ya, ini terkait kasus Banjar ini. Pertama yang saya mau tanyakan, memang dalam kasus ini diduga memang ada ikut serta langsung Pak Budi Sarwono ini dalam pengadaan proyek di PUPR. Dan juga tegas Pak Ketua sampaikan tadi bahwa perusahaan milik Pak Budi ini ikut Bumi Rejo. Kenapa tidak ditetapkan langsung sebagai TSK korporasi misalkan? Terus kedua, ada keterlibatan sebuah organisasi GAPNC yang diketuai juga oleh Pak Bupati ini yang ikut bagi-bagi proyek. Apakah KPK juga akan menelisik aliran dana ke organisasi tersebut dari hasil tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian negara? Ketiga pertanyaan saya, bahwa itu baru satu segmen, yaitu persoalan proyek di satu kedinasan atau infrastruktur tok. Bagaimana dengan pengadaan anggaran di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan? Tidak menutup kemungkinan peran Pak Budi ini cukup mempengaruhi, ya bahkan bisa mengintervensi. Kok dia di depan terbuka dia bisa ngomong 10% jatah dia bagi keuntungan 10% jadi fee keuntungan. Nih artinya dengan pola kayak gini nih dia udah show off, udah nunjukin bahwa arogansi seorang kepala daerah ini di muka publik. Artinya sangat tidak menutup kemungkinan bahwa proyek-proyek lain di dinas-dinas lain, seorang Pak Budi ini juga akan melakukan intervensi, ikut-ikut proyek. Kita tahu background dia kan pengusaha, walaupun sempat kena narkoba kan gitu. Ya ini apakah KPK akan menelisik ada dugaan keterlibatan Pak BS ini dalam main-main pengadaan di Dinas Kesehatan atau dinas-dinas lainnya? 3 dulu Pak Ketua. Baik, terima kasih Mas Mario. Silakan Mas Chandra ya. Iya, saya Chandra dari medcom.id. Mau nanya Pak, berdasarkan catatan LHKPN Pak Bupati ini, dari 2018 sampai 2019 harta kekayaannya 19 miliar lebih. Tapi pada tahun 2020 harta kekayaannya tiba-tiba melonjak 4 miliar lebih, jadi 23 miliar. Dari berapa? Jadi 23,8 miliar.
dari LHKPN-nya. Nah, tercatat di LHKPN tahun 2020-nya Dini, dia cuma punya rumah dan tanah, nggak ada kendaraan, nggak ada aset-aset yang lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah memang mungkin Pak Bupati cuma punya rumah dan tanah, ataukah mungkin ada barang-barang yang disembunyikan berupa pencucian uang dan lain sebagainya ke depannya? Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Chan. Terakhir, saya beri kesempatan satu orang penanya terkait dengan perkara ini. Ada lagi? Cukup ya? Satu. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal dari Forum Keadilan. Pertanyaannya modus penerimaan suapnya kan katanya juga ada yang langsung dari Pak Bupatinya. Itu dari apa modusnya seperti apa Pak? Apa langsung cash? Ataukah ada nggak yang melakukan dari pihak-pihak perbankan? Seperti kita tahu melakukan dari ATM orang, atas nama orang, terus dia yang menguasai ATM-nya. Itu gimana? Itu aja sih Pak. Terima kasih Mas Rizal. Jadi 3 orang penanya. Silakan Pak. Coba untuk memberikan respon atas pertanyaan rekan-rekan semua, sudah ada 3 yang menanyakan. Tentu ini adalah salah satu bukti bahwa rekan-rekan memiliki perhatian dan kepedulian apa yang dilakukan oleh KPK. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan. Saya akan coba untuk menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak Mario. Tadi Mario menyampaikan bahwa BS ini terlibat dalam pengadaan barang jasa dengan menggunakan juga salah satu perusahaannya BM ya. Begitu ya Pak Mario ya. Pertanyaannya kenapa BM selaku korporasi tidak dijadikan tersangka, begitu ya? Betul, Pak Mario pertanyaannya. Baik. Penyidikan ini belum selesai. Belum sampai pada kalimat atau kata akhir. Nanti bisa saja kalau memang ada bukti-bukti bahwa ada keterlibatan korporasi, tentu akan kita lakukan pendalaman lebih lanjut. Sekedar untuk diketahui saja, kapan korporasi itu bisa dikenakan sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan kita sampai hari ini masih menggunakan yaitu peraturan Mahkamah Agung Perma, itu kalau tidak keliru saya nomor 13 tahun 2016, di antaranya ada 3 syarat. Syarat pertama adalah bahwa korporasi itu mendapatkan manfaat atau keuntungan dari tindak pidana yang terjadi. Atau tindak pidana itu terjadi menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi korporasi. Itu poin pertama. Poin kedua adalah korporasi tidak ada melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi itu terjadi. Yang ketiga adalah kita mengenal konsep bahwa kejahatan itu ada 2. Satu yang dikenal dengan crime by omission, yang kedua adalah crime by commission. Ada karena kejahatan itu telah melakukan, ada juga karena kejahatan itu karena membiarkan. Di dalam Perma disebutkan syarat korporasi bisa dikenakan sebagai pelaku tindak pidana adalah karena korporasi tadi yang saya sebut tidak melakukan pencegahan. Yang ketiga adalah karena korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Ini perlu kita dalami dulu Pak Mario ya. Jadi perlu bersabar apakah bisa penyidik nanti menemukan hal-hal yang bisa membuat keyakinan penyidik bahwa betul suatu korporasi ini melakukan tindak pidana. Gitu ya. Yang berikutnya terkait dengan modus, tadi ada kawan yang nomor 3 tadi, modus penerimaan. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa penerimaan fee atau komitmen fee pengadaan barang jasa di Kabupaten Banjarnegara itu modusnya ada 2. Satu ada yang langsung kepada saudara tersangka Budi BS ini, dan ada juga yang melalui perantara, yaitu KA,
Tetapi yang pasti penyidik akan memastikan bahwa fee yang diterima oleh BS ada yang langsung dan ada yang melalui KA. Itu saya kira. Yang berikutnya sekali lagi ini untuk LHKPN. Memang menjadi PR kita bersama. Niat kita untuk menerapkan LHKPN yang jujur, benar, baik formil maupun material, sesungguhnya ini ada dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau kita ingat dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sejarah awal. Dari Undang Nomor 28 Tahun 99 berkembanglah ada Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang tindak pidana korupsi itu. Dan baru lahirlah KPK. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu disebutkan siapa saja penyelenggara yang diwajibkan untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara. Maksudnya apa? Ini adalah kontrol dirinya sendiri maupun kontrol oleh masyarakat. Seperti tadi Mas yang sampaikan kan, saya sendiri tidak baca LHKPN ini, tapi yang pasti penyidik pasti akan melihat LHKPN para tersangka maupun dari para pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK. Bahkan tidak hanya itu, bisa juga berkembang dengan mengikuti bagaimana transaksi keuangan, baik itu pribadi maupun korporasinya. Saya kira gitu ya. Cukup, terima kasih. Itu menjadi PR kita. Sementara ini yang kita temukan adalah Dinas PUPR. Ya, kami tidak menyebutkan beberapa banyak pekerjaan di PUPR itu, tetapi sudah kita berdasarkan keterangan yang kita dapatkan, berdasarkan bukti, apakah itu dokumen, apakah itu petunjuk, sudah cukup banyak proyek yang dikerjakan dan Bupati, dalam hal ini saudara BS, tersangka BS, menerima P sesuai dengan hasil penyidikan tadi. Saya kira itu. Ya, nanti PR kita itu Pak Mario. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Mas Mario. Ada lagi mau bertanya atau cukup? Yang lain? Boleh Pak. Baik Mas Mario, silakan. Ya, terima kasih. Mumpung ada Pak Ketua nih. Ini saya mau menanyakan terkait kasus, mohon diingat Pak Ketua mungkin terkait cukai. Bintan. Ini kan pengembangan masih dalam proses, baru saja hari ini atau kemarin itu kan perpanjangan pertama ya untuk Pak Bupati dan Kepala Cukainya. Nah, pertanyaan saya, apakah KPK dari sisi kerugian yang cukup fantastis hampir 250 miliar ini, KPK sudah melakukan penyitaan terhadap apa saja? Karena saya mendapat informasi ada harta aset begitu banyak yang dimiliki oleh sang bupati ini, berupa salah satu villa mewah di atas bukit itu saya memiliki gambar video bahkan detailnya itu saya punya. Terus ada 4 buah ruko di Jalan Pramuka yang tidak jauh dari kediaman Bupati Apri itu. 4 ruko itu berisi aneka mobil mewah berikut Vespa antik yang harganya ratusan miliar. Apakah KPK sudah melakukan atau bahkan menelisik aset-aset mewah milik Bupati Apri Sujadi ini? Dan kemudian bisa disampaikan sedikit apakah memang sudah ada penyitaan dilakukan? Ini kan soalnya berkaitan soal dugaan korupsi yang cukup besar sampai 250 miliar. Ini kan cukup menarik bahwa yang terlibat ini hanya beberapa orang atau 2 orang lah yang menikmati sebagai penerima gitu. Jadi begitu wahnya kasus ini. Terus yang lainnya itu terkait kasus, saya mau nanyakan itu, ini Pak EKTP ini kan cukup lama berlarut-larut nih Pak Ketua. Ini apa sih kendalanya? Apakah memang karena satu
tersangka Paulus Thanos saja sehingga 4 tersangka ini mandek. Kenapa enggak 3-nya dulu misalkan? Misalkan Fahmi Husni selaku pejabat PPT yang merancang chip EKTP-nya dulu naik, atau mantan Direktur Utama PNRI-nya naik. Kenapa harus menunggu satu paket 4 jadi lama gitu. Terus kedua, terus terkait Sri Wahyumi ini kok dibiarkan tidak mau diperiksa misalkan, atau bahkan keluar di ekspos, itu apa memang ada kebijakan yang memperbolehkan tersangka tidak diperiksa, atau memang KPK tunduk atau mengikuti aturan sang tersangka sehingga tidak mau diperiksa walaupun dia sempat teriak-teriak segala macam. Ini apa sih sebenarnya? Apa bisa dijelaskan sedikit ini fenomena menarik dari selama KPK berdiri, baru ada tersangka yang begini nih. Modelnya jugul kayak gini baru ada dia doang nih. Kenapa KPK tunduk terhadap aturan si tersangka gitu? Selanjutnya kembali kemarin masih saya tanyakan lagi terkait kasus PUPR, perkembangannya Musa Zainuddin. Dalam putusan pertimbangan majelis disebutkan adanya dugaan penerimaan 1 miliar kepada Muhaimin Iskandar. Itu sudah masuk pertimbangan majelis loh. Apakah KPK tidak menindaklanjuti? Itu pertanyaan saya keempat, Pak Ketua. Ini saya cukup konsisten ingin melihat pengembangan kasus yang begini nih. Jangan sampai berhenti, nggak ada tanda rambunya, belok kiri belok kanannya nggak ada nih. Tahu glep hilang. Nah ini agak pusing juga kita, teman-teman yang selalu monitor kasus-kasus sejak awal dan lebih detail tentang kasus-kasus ini. Itu dulu Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. Ada lagi? Terakhir ya. Oh, 2 lagi. Oke. Mau nanya Pak soal putusan MK. Kan MK udah menolak putusan soal uji materi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2020 tentang KPK itu 19 tahun 2019 tentang KPK. Nah, berarti kan pelaksanaan TWK itu sah secara hukum dan tidak ada kesalahan. Boleh minta tanggapannya itu Pak terkait hal itu. Yang kedua soal di SIPP menyebut bahwa Robin menerima uang dari 5 perkara. Boleh minta tanggapannya Pak soal itu Pak? Di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Robin menerima uang dari 15 perkara. Terakhir Mas Yoga, Yogi. Ya Mas, terima kasih. Nambahin aja dari pertanyaan Chandra tadi, itu kan 5 itu salah satunya kan Haji Samsudin gitu. Nah, kabarnya kan mau ditersangkakan kapan ya itu? Oke. Baik, terima kasih Mas Yogi ya. Saya kira cukup ya. Oh, lagi Mas Hilal. Pak, untuk angin Prayitno kan sudah P21. Tapi berdasarkan saya cross check terkait dengan salah satunya pihak John Lin sendiri kan KPK pernah memanggil 2 kali, tapi kan belum sempat hadir. Siapa itu? Berarti pertanyaan titipan ini. Soalnya begitu saya tanya siapa itu, dia buka HP itu. Ya terkait dengan itu, apakah sudah dapat KPK sudah dapat konfirmasi atau sudah melakukan pemeriksaan? Apakah belum? Terus kemudian soal kelanjutannya John Lin, kelanjutannya suap pajak ini sendiri untuk ke pihak korporasinya bagaimana Pak? Perkembangannya itu aja. Oke ya teman-teman, kayaknya udah cukup ya. Cukup banyak, saya kira udah yang terakhir Mas Rizal tadi. Baik, silakan Pak. Ya, saya jadi ingat kalau pertanyaan rekan-rekan wartawan ini kayak kita ujian tesis maupun disertasi. Ya. Tapi tidak semuanya pertanyaan harus dijawab malam ini ya. Ya. Yang pertama tentu saya akan respon dulu terkait dengan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bintan. Yang beberapa hal lalu sudah kita sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kalau nggak salah yang konferensi pers Pak Alek ya. Pak Alek saya ingat saya.
Saya hanya sekedar menambahkan saja, kenapa kasus korupsi itu menjadi perhatian kita. Cukup membuat kita prihatin bagaimana para penyelenggara negara mengambil keuntungan dari sebuah kebijakan. Kebijakan memasukkan rokok di FTZ ya, di situ kan free trade zone. Itu rokok itu lebih daripada jumlah penduduk yang membutuhkan. Bahkan menurut hitung-hitungan waktu kita expose, bayi yang baru lahir saja itu sudah dihitung merokok. Nah, karena itulah kerugian negara di dalam kegiatan itu tadi disampaikan kurang lebih sekitar 250 miliar itu. Oke? Itu yang pertama, artinya ada kerugian negara. Berikutnya, kalau terkait dengan harta milik atau aset yang dimiliki oleh para tersangka, tentu kita berpedoman kepada ketentuan undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya. Dan kita tidak berhenti hanya menerapkan pasal-pasal tindak pidana korupsinya. Karena bisa saja kita temukan hasil penyidikan lebih lanjut, perkembangannya adalah, oh ini juga termasuk dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Mario tadi, bahwa yang bersangkutan punya rumah di sini, punya ruko di sini, bisa saja, dan itu kita akan buktikan apakah ada unsur-unsur terkait dengan tindak pidana pencucian uang itu. Jadi kita selalu saja mengejar ke sana, Pak Mario. Nah, untuk membuktikan itu, tentu penyidik masih harus bekerja keras untuk melakukan penelusuran terkait dengan aset yang dimiliki para tersangka. Dan sesungguhnya output daripada penindakan itu bukan sekedar pemidanan badan para pelaku korupsi. Tetapi lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita bisa sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya mengembalikan kerugian negara dengan cara aset recovery tadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan kapan tersangka itu ditetapkan. Saya paham rekan-rekan menanyakan seseorang, tapi saya tidak ingin masuk dalam identitas orang. Tersangka itu bukan ditetapkan. Tetapi tersangka itu akan muncul sendiri setelah penyidik dan penyelidik bekerja keras. Kita pahami arti daripada penyelidikan. Serangkaian tindakan penyelidik dalam rangka menemukan suatu peristiwa dan menentukan apakah peristiwa itu pidana dan dapat dinaikkan ke penyidikan. Begitu juga penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan, mencari, mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Dan dengan bukti-bukti itu membuat terangnya suatu perkara pidana dan menemukan tersangka. Jadi tidak perlu rekan-rekan bertanya kapan seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Sebagaimana kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, kami sungguh memahami keinginan masyarakat supaya lebih cepat menetapkan tersangka. Kami paham itu. Tapi dalam koridor kerja kita juga kita harus tunduk kepada asas-asas yang dipedomani oleh KPK. Nah, yang berikutnya, tentu setelah kita menemukan bukti yang cukup dan kecukupan bukti, kita menemukan tersangka. Barulah kita sampaikan kepada rekan-rekan. Sabar saja, pasti ada waktunya. Setuju ya, bersabar dulu ya. Ya. Pasti kita sampaikan. Dan kami garis bawahi bahwa KPK sungguh memperhatikan apakah itu informasi dari masyarakat, baik yang langsung disampaikan ke KPK, ataupun yang melalui surat, atau juga kalau perkara itu sedang berproses di pengadilan,
tentu kami juga dengar tentang fakta apa yang muncul di persidangan ya Pak Ali ya. Itu juga kita dalami. Nah, jadi saya kira kami yakinkan bahwa seketika kita sudah memiliki bukti yang cukup sehingga perkara itu menjadi terang dan kita menemukan tersangkanya, baru kita umumkan. Saya kira itu. Saya tidak mau menyebut satu-satu nama orang. Yang berikutnya tadi tentang perkara yang sedang ditangani oleh KPK terkait dengan perkara pajak. Proses penanganan tindak pidana dalam hal ini adalah suap terkait dengan penurunan atau pengurangan pajak yang harus dibayar oleh pihak-pihak tertentu itu masih berproses. Dan yakinlah ini akan terus bergulir dan pada saatnya setiap orang yang wajib kita mintain pertanggungjawaban pidananya pasti kita akan umumkan. Jadi rekan-rekan ikuti saja, bisa ditanya dengan Pak Ali Fikri, kenapa ini kok belum, bisa tanya dengan Pak Karyoto langsung, tapi yang pasti ikuti pekerjaan KPK dan kawan-kawan juga boleh menanyakan. Tetapi tentu tidak menanyakan hal-hal yang memang secara undang-undang dikecualikan untuk disampaikan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, saya kira cukup ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadiran pada sore hari ini. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi Penindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup.